Sifu. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, saya sebenarnya tadinya nggak pengen bikin video sih, karena ini akhir tahun. Tadinya ya udah mau ngegame aja, tapi tadi sambil nonton pertandingan Manchester United ya, saya tiba-tiba dapat inspirasi video nih ya. Dan ya saya pikir saya bikin video eh ini aja ya, berdasarkan jadi benar-benar berdasarkan isi kepala aja. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menyiapkan apa namanya visual ya, karena memang ini baru kepikiran dan saya pikir saya ingin menuangkan ini dalam satu bentuk video gitu ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini ya, dimana saya membahas pemberitaan-pemberitaan tentang klub lain, ya kalau teman-teman suka dengan konten-konten gaya saya ini, silakan ya di like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Itu aja sih untuk perkenalannya. Kita masuk ke pembahasan untuk ini ya. Ya, ini kalau teman-teman lihat thumbnailnya, ya ini ada kemungkinan loh musim depan ini IPL ini nggak ada klub Manchester ya. Kenapa saya bilang ada kemungkinan? Satu, Manchester City dengan kondisi apa namanya, kondisi masalah hukum ya, bisa didiskualifikasi dari IPL gitu ya. Kedua adalah Manchester United yang dengan permainannya seperti ini bisa degradasi loh ya. Jadi ini performa tim degradasi saat ini Manchester United. Saya tadi sebenarnya berharap mereka bisa mengalahkan Newcastle. Kenapa saya bisa berharap Manchester United bisa mengalahkan Newcastle? Jadi ini sebagai catatan, ini saya bikin video setelah ini, benar-benar setelah pertandingan selesai. Tadi saya nonton Newcastle lawan Manchester United ya. Saya berharap Manchester United bisa mengalahkan Newcastle. Kenapa? Karena kalau Newcastle ini ada di luar kualifikasi Eropa gitu ya, kita ada kemungkinan untuk bisa membeli Alexander Isak gitu ya. Jadi kalau mereka bisa masuk 5 besar, atau bahkan mungkin yang saya takut mereka bisa masuk 4 besar, Alexander Isak ini tidak akan dijual gitu ya. Jadi Isak kan salah satu syaratnya dia untuk keluar dari Newcastle adalah Newcastle ini nggak masuk zona zona Eropa lah ya. Dan ini yang sepengetahuan saya adalah minimal Newcastle masuk Europa League gitu ya. Ini sepengetahuan saya. Apakah tuntutannya sebenarnya Champions League atau gimana, kurang tahu. Tapi intinya kalau mereka Newcastle bisa masuk Europa League, minimal kemungkinan besar Alexander Isak tidak akan dijual gitu ya. Kalau apalagi kalau udah bisa masuk Champions League, udah pasti Alexander Isak tidak akan dijual gitu ya. Nah ini jadi satu hal yang menurut saya, ya tadinya saya berharap Manchester United bisa mengalahkan Newcastle gitu. Tapi ternyata kondisinya permainan Manchester United apa ya? Apa yang salah dengan kota Manchester gitu kan? Untuk Manchester City saya udah bahas kemarin ya. Jadi ini video saya untuk pembahasan Manchester City. Jadi saat ini saya mungkin lebih konsentrasi dengan apa yang terjadi di Manchester United gitu kan. Sebentar, kita mau lihat ya ini ya. Nih, untuk klasemen sementara gitu kan. Ini saya harus scrolling ke bawah loh untuk lihat Manchester United 14. Saat ini 22 poin selisihnya dengan Ipswich ya. Ini 7 poin. Di mana Ipswich tadi menang lawan Chelsea. Jadi Ipswich lagi naik, Manchester United lagi turun ya. Jadi ini selisihnya 7 poin ya dengan Manchester United untuk posisi degradasi yang paling tinggi lah ya, ini Ipswich. Jadi Ipswich dengan Manchester United saat ini selisih 7 poin gitu ya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dengan zona Eropa ini ya 7 besar lah ya.
Kita lihat 7 besar ini karena 5 dan 6 ini kemungkinan adalah untuk Europa League, tapi salah satu kualifikasinya kan ini nanti pemenang Piala FA ya. Jadi kita masih belum tahu siapa yang pemenang Piala FA. Nah, ini eh, yang akan menjadi kualifikasi Europa League. Jadi ini nomor 6-nya belum. Nomor 6 atau nomor 7 ini ya untuk apa namanya? Conference League ya gitu. Jadi ya anggap aja kualifikasinya adalah di 7 besar lah ya. Sorry, saya malah keklik Bournemouth. Nah ini ya, jadi di 7 besar ini 30. Selisihnya adalah 8 poin ya. Jadi untuk bisa ke 7 besar berbanding dengan ke degradasi, ini lebih dekat dengan degradasi 7 poin berbanding dengan 8 poin. Kalau kita anggap kualifikasi Eropa ini adalah ke di posisi 7 ya. Jadi ini saat ini kondisinya ya ini menurut saya cukup mengkhawatirkan bagi fans Manchester United gitu. Ya ini juga menurut saya apa ya? Apa sebenarnya yang salah gitu kan? Ini menjadi satu pertanyaan juga kan. Apa sebenarnya yang salah dengan Manchester United? Pertama, kalau dari saya rasa ini adalah kedatangan Ineos. Tadinya saya pikir kedatangan Ineos ini akan menjadi satu ancaman bagi Arsenal lah ya bahwa Manchester United bisa naik lagi gitu. Tapi awal musim ini yang awalnya cukup menjanjikan ya, bisa mendatangkan Omar Barada, lalu juga Dan Ashworth akhirnya beres gitu ya. Ini saya pikir Manchester United bakal naik lagi nih gitu. Ditambah akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag, dan Erik ten Hag diberiin pemain gitu loh. Jadi saya pikir wah ini oke, dukung ten Hag. Ten Hag kan saya selalu bilang masalah Ten Hag itu di Manchester United adalah dia tidak punya struktur yang mendukung dia gitu ya, seperti waktu dia di Ajax. Dan dengan kedatangan Ineos ini saya pikir ya Ten Hag akhirnya punya backingan, punya struktur yang ya tadinya tidak dia punya di Manchester United. Jadi saya pikir dengan kedatangan Ineos akhirnya punya nih Manchester United struktur yang bisa mendukung Erik ten Hag, dan dibeliin pemainnya sesuai yang dia pengen semua juga lagi gitu kan. Jadi pemain Belanda semua gitu. Jadi saya pikir ini bakal naik, tapi ternyata makin kesini kok nggak kelihatan. Terus akhirnya Erik ten Hag dipecat, dan akhirnya Dan Ashworth dipecat gitu kan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kesalahan di awal gitu ya. Lalu juga dengan kedatangan Amorim ya, ini juga pelatih muda yang lagi naik daun gitu kan, lagi bagus-bagusnya di Sporting gitu, Sporting Lisbon. Kita pikir ini akan jadi Mourinho 2.0 gitu ya, Mourinho kedua gitu. Tapi ternyata juga tidak bisa membawa perubahan di Manchester United gitu. Tadi kita lihat peringkat 14 saat ini, beda 7 poin. Jadi pada saat dia datang peringkat 13 ya. Bahkan tidak terasa adanya masa honeymoon period. Biasanya kan manajer baru ada honeymoon period ya. Honeymoon periodnya ini justru malah pemecatan Ten Hag gitu ya. Jadi honeymoon periodnya bukan kedatangan Amorim ya. Pada saat Amorim datang lalu ada honeymoon period manajer baru, tapi honeymoon periodnya saya lihat justru adalah pemecatan Ten Hag, di mana bermain bagus beberapa pertandingan di bawah Van Nistelrooy sebagai interim, lalu ya ini sama Amorim perubahan strategi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3. Ini makin gak karuan gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau menyalahkannya ini adalah di perubahan strategi, perubahan formasi, menurut saya nggak cocok juga. Kenapa? Karena dengan pemain-pemain yang ada di Manchester United,
seminimal-minimalnya permainannya harusnya lebih bagus, nggak kayak begini gitu. Jadi ini saya tadi nonton pertandingan Newcastle, ampunan lah ya ini. Jadi menurut saya ini permainannya sangat amburadul. Jadi harusnya 3-4-3 pun, dengan kalaupun pemainnya tidak terbiasa, nggak separah ini gitu loh. Menurut saya harusnya nggak separah ini. Dan ini parah banget gitu. Ya ini jadi pendapat saya. Dan ya ini kalau pandangan saya sebagai orang fans Arsenal yang melihat Manchester United. eh Kesalahan Ineos pertama ini saya lihat adalah Dan Ashworth ya. Saya nggak ngerti lah ini untuk Omar Barada apakah kesalahan juga, tapi terutama kita bisa lihat adalah Dan Ashworth. Kenapa? Karena belum semusim Dan Ashworth ini dipecat gitu kan, dan itu adalah ketidakcocokan eh, dengan Ineos, dengan Sir Jim Ratcliffe gitu, yang bahwa Dan Ashworth ini ternyata terlalu English minded dan dia ini orang yang perlu tim statistik, yang Manchester United nggak punya tim statistik gitu kan. Nah ini jadi menurut saya kan harusnya hal-hal seperti ini, bahwa lu nggak mau punya sporting director yang English center gitu kan. Terus lu apa nggak mau punya sporting director yang butuh tim statistik. Harusnya kalau diwawancara dari awal harusnya tahu dong bahwa Dan Ashworth ini satu English center, kedua dia butuh tim statistik. Kalau diwawancara dengan benar harusnya dua hal ini udah ketahuan dari awal, dan dengan dua hal ini ketahuan dari awal harusnya tidak diangkat sebagai sporting director Manchester United gitu loh. Jadi ini menurut saya sesuatu hal yang harusnya dipikirkan dari awal gitu loh. Kenapa hal seperti ini kok bisa kecolongan gitu kan? Dan ini menurut saya adalah hal yang mendasar gitu loh. Preferensi si Dan Ashworth ini ya harusnya diwawancara bahwa dia lebih tertarik dengan apa namanya, dengan manajer Inggris, dengan pemain Inggris, yang kalau Sir Jim Ratcliffe nggak suka dengan hal seperti itu, harusnya dengan diwawancara di awal hal itu harusnya ketahuan gitu loh. Satu lagi juga bahwa dia bekerja itu butuh tim statistik, itu juga harusnya ketahuan dengan diwawancara dengan baik di awal gitu. Nah ini ternyata baru kejadian adalah setelah pemecatan Erik ten Hag. Dengan pemecatan Erik ten Hag lalu mencari pelatih baru gitu kan. Dan Ashworth ini ternyata clash dengan Omar Barada yang pengen Amorim, lalu juga dari Dan Ashworth maunya Gareth Southgate, Graham Potter gitu kan, yang Inggris gitu kan tadi. Nah dan juga si siapa, Sir Jim Ratcliffe akhirnya, lu gimana sih, gue maunya manajer top, kenapa lu kasih yang seperti ini gitu. Nah ini jadi apa ya, eh menjadi masalah gitu kan. Dan menjadi masalah lagi adalah karena apa, mempertahankan Erik ten Hag, lalu pemain-pemain yang Erik ten Hag mau dibeliin gitu loh, sehingga saat terjadi perubahan ke Amorim, ini pemain-pemain ini nggak kepake semua. Ya saya bilang nggak kepake semua. Kenapa? Karena ngelihat permainan tadi ya. Ini pemain-pemain yang dibeli di zamannya Ten Hag ini di awal musim ini semuanya nggak ada yang perform di bawah Amorim. Kacau balau semua gitu loh. Jadi ya ini menurut saya satu kemungkinan besar musim depan IPL ini bisa berjalan tanpa klub Manchester gitu kan. Apakah menjadi masalah? Enggak sih menurut saya. Ya mungkin ada beberapa pendukung Manchester United yang akan bilang, wah IPL tanpa klub Manchester ini akan anjlok lah, akan turun lah, akan kehilangan fanbase gitu ya. Menurut saya sih Liverpool, Arsenal, Chelsea masih bisa ngangkat lah ya. Tiga klub ini menurut saya masih bisa ngangkat secara fanbase.
Dimana apalagi klub seperti Liverpool saat ini sedang memperluas jaringan fanbase mereka di Asia. Arsenal apa ya, sedang mengembangkan fanbase mereka juga di Amerika dan Afrika gitu. Jadi eh menurut saya untuk masalah fanbase global ini tidak akan menjadi masalah. Chelsea juga sedang mengembangkan mereka punya fanbase di Amerika gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan hal yang menjadi masalah gitu kan, untuk IPL gitu. Nah ini jadi ya, ya saya rasa ini satu hal yang perlu eh, dilihat gitu ya untuk kejadian seperti ini. Dan menurut saya ini juga menjadi pembelajaran bagi Arsenal juga. Kenapa? Ya ini karena apa? Karena Arsenal kan saat ini juga sedang mencari Dirtek ya. Ini Dirtek nggak main-main, men. Jadi kalau Dirteknya nggak karuan, ya Manchester United ini contohnya gitu kan. Jadi ya semoga sih, saya harap ini untuk pengganti Edu gitu kan. Memang dicari mereka yang cocok lah ya, mereka yang punya visi dan misi yang searah dengan manajemen Arsenal gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi clash kayak yang terjadi di Manchester United saat ini. Ya itu aja sih dari saya. Ini apa ya? Ya video bukan keluh kesah sih, tapi video pemikiran saya setelah tadi nonton Manchester United ya 0-2 Newcastle. Harus berbenah Manchester United ya. Ini saya bilang ini harus berbenah, benar-benar harus berbenah. Apalagi saya berharap kalian untuk mengalahkan Liverpool apa namanya pekan depan. Ayo dong, harus ada yang bisa menjaga Liverpool nih ya. Manchester United bisa nggak menjaga Liverpool gitu kan? Ya kita lihatlah ya. Harapannya ada nggak sih mereka bisa menjaga Liverpool? Eh, eh. Tapi ya semoga dengan semangat ya mereka bisa gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Ya ini apa ya, pengamatan saya aja. Kalau kalian suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share dan subscribe ya. Itu aja dari saya. Oh ya, besok kita akan review ya, preview pertandingan untuk melawan siapa sih? Melawan Brentford ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.